Kalian nyadar nggak di Shopee lagi ada fitur baru di mana banyak seller nih, ini nggak kerasa trafficnya bisa kena begal. Wah, ini kayak parah banget sih. Oke, ceritanya kayak gimana? Sebelum gue mulai, nah jangan lupa buat lo subscribe dan klik aktifin loncengnya ya. Nah, fitur ini sebenarnya ini gue rasa kayak lebih kayak fitur apa ya? Fitur ini sih, fitur trial, fitur uji coba. Jadi nggak semua produk ngalamin, tapi ada juga yang ngalamin, gitu kan. Nah, fiturnya kayak gimana? Jadi gini, ini gue tes ya, dan ternyata beneran nemu juga. Nah, ini contoh gini, ada produk nih, tumbler. Ketika lo klik tumblernya, kayak gini ya, gue nemu tumbler nih, dia ada nih muncul produk serupa mulai dari 26.900. Padahal harga tumblernya 37, 36 sekian ya, sampai 47. Yang artinya kan secara nggak langsung kayak orang udah si toko ini udah nyari traffic kata Shopee, lu belinya di sini aja. Dan terus begitu diklik, jebret, redededeng, muncul dong beberapa produk lain yang harganya memang lebih murah, gitu kan. Apakah cuma tumbler doang? Enggak, gue juga nemu nih. Contoh yang kedua, kita lagi cari meja 136, lagi live tokonya, deng, disuruh 85 dan ada yang 85 mirip-mirip gitu kan. Nah, gue juga sempet cari sih kayak produk-produk lain, apakah produk lain banyak yang kena atau enggak dan segala macam. Dan sini gue nyimpulin kayak ternyata ini kayaknya fitur baru ini dia coba yang sebenarnya sih tujuannya baik ya. Sebenarnya Shopee pengen naikin penjualan kan, bener nggak? Penjualan setiap seller jadi naik. Cuman ketika kayak gini kan kayak bentar, naik sih, tapi orang lain yang naik gitu, bukan kalian yang naik. Dan ketika mungkin kayak banyak yang ngerasa kayak, aduh bentar, gue udah ngiklan, gue udah gini, gue udah gitu, kok disuruh ke orang lain? Dalam banget dong. Bener gak? Gue tahu perasaan kalian hancur gitu ya. Karena gue juga begitu tahu, kok gini banget. Nah langsung kita komplainin. Nah langsung gue komplainin nih, gue komplain ke salah satu manajemen Shopee yang posisinya lumayan tinggi. Dan udah gitu kita bilang, ini kayak gini. Dan terus ternyata mereka juga bilang, udah didiskus sama senior manajemen. Kemarin baru dicek dan mereka juga aware banyak afiliator komplain, nanti bakal diupdate. Dan intinya adalah mereka ngerasa, oh fitur ini kayaknya mematikan nih secara unethical dan lain sebagainya itu nggak bagus gitu kan. Nah disitulah akhirnya ya bakal di take down gitu ya, fitur itu pasti bakal di take down dalam waktu dekat. Jadi selamat buat yang lain gitu ya, hore gitu kan. Tapi bentar. Sebenarnya gini, kalaupun mau dibilang begal traffic atau enggak, menurut gua kadang gini, kita sebagai seller kalau diperhatiin nih, fitur seperti ini di Shopee anggaplah kita komplain bisa, tapi kan di e-commerce lain belum tentu, bener nggak? Udah gitu lu sadar nggak sih kayak sekarang nih Temu gitu ya, Temu kan kayak dilarang banget buat masuk karena itu bukan begal sih, itu ngancurin harga. Nah satu hal yang gua perhatiin adalah ketika gua nyoba si fitur-fitur Shopee ini, fitur ini jalan untuk produk-produk yang apa coba? Generik. Generik itu apa sih? Produk yang memang ya, maksudnya kayak lu tuh nggak butuh sesuatu yang beda gitu loh. Contoh gini, gue mau beli meja. Fungsi meja ini buat apa? Kalau misalnya meja, yaudah yang penting gue bisa duduk kerja, mau bahannya apapun, gue nggak peduli, gitu kan? Mau meja marmer kek, tapi mahal. Mau meja kayu kek, mahal. Mau meja triplek kek, nggak peduli karena buat gue itu ya udah yang penting ada meja gitu loh. Gitu kan? Itu kan barang-barang yang bisa dengan mudah digantikan, gitu kan? Nah beda kalau misalnya kalau ini gue cari juga ya, di barang-barang yang lebih susah digantikan atau butuh kepercayaan. Contoh, kalau lu cari nih, ya, coba deh lu cari di Shopee. Misalnya lu cari suplemen kayak, lu cari apa skincare kayak gitu ya. Itu lebih nggak muncul. Kenapa? Karena itu kan ngomongin barang-barang yang trust, gitu kan. Atau misalnya yang produk-produk lain yang maksudnya tuh nggak segampang itu digantiin, gitu kan. Nah makanya kalau kalian lihat konten gue sering banget bahas kayak gini. Banyak orang tuh suka ngeluh kayak, gue perang harga nih, gue begini nih, gue begitu nih. Lu ngeluh tentang perang harga, lu ngeluh tentang biaya admin, sedangkan yang lu jual barang generik. Sebenarnya itu apa kayak gini? Aqua, lu udah tahu harga Aqua semua orang tahu misalnya 5.000 gitu kan. Tapi lu jual Aqua. Di mana-mana ada. Lalu jual 6.000. Sedangkan pasaran 5.000, ya orang juga udah tahu itu harga 5.000 gitu kan. Lu banting deh, oke, 3.000 gitu kan. Nanti lu ngeluh, gua nggak ada untungnya. Padahal barang yang dijual sama kalian adalah barang-barang yang komoditas, barang-barang yang gampang digantiin. Gitu. Makanya lu perhatiin deh kayak kita sering bahas ya. Makanya kenapa bahasan gue selalu ke situ. Kalau lu ikut kelas gue yang ada di Skill School gitu ya, atau lu ikut program pendampingan kita punya program pendampingan orang dalam, kita tuh ngebahas detail tentang lu harusnya kalau lu mau aman dari fitur begal traffic kayak gini ya. Fitur kayak gini menurut gue ini fitur
Ini kita bisa misalnya di Shopee nih. Menurut gua Shopee-nya etis banget gitu. Ketika dikomplain, mereka sadar dan mereka bisa ngerubah. Tapi kan belum tentu yang lain seperti itu, bener nggak? Nah, ketika lu cuma jual barang-barang yang bisa digantikan, ya lu nggak bisa ngeluh kalau misalnya ngalamin hal yang seperti itu. Nah, solusinya gimana? Nah, bikinlah barang-barang, kalian harus ngerti sesuatu yang memang konsumen tuh butuh banget dan susah digantiin. Gitu. Contoh misalnya gini deh. Contoh yang paling gampang ya. Lu sakit. Lu mau ke dokter. Dan lu tahu ternyata dokter untuk penyakit lu ini spesialis banget. Tapi kalau orang ke situ sembuh, berapapun harga yang diminta lo pasti dibayar. Bener nggak? Kenapa? Karena ya itu solusinya gitu. Nah, jadilah maksud gue produk-produk seperti itu. Bikinlah produk yang seperti itu. Jangan yang ini, jangan yang maksudnya itu kayak pasaran, bikin hijab kayak semua orang bikin hijab gitu. Gue sering ketemu nih kayak seller fashion. Kalau kita bikin workshop ya, gue selalu tanya kayak gini. Lu jual fashion kan? Lu jual hijab kan? Terus kelebihannya produk kalian dibanding produk lain apa? Jawabannya selalu template. Kalau yang baru ikut di workshop kita pasti template dan biasanya omsetnya memang masih kecil. Tapi kalau udah gede, mereka jawabnya kayak gitu ya. Jawabannya selalu gini. Bahannya bagus, bahannya adem. Terus mereka jawab lagi adalah jahitannya rapi. Terus warnanya banyak. Udah 3. Terus gue nanya, terus emang toko lain nggak punya? Punya sih. Terus bedanya apa? Ya nggak ada sih. Terus kenapa orang harus beli sama lu? Ya nggak tahu juga sih. Wah, buset dah. Kalau yang jualnya aja kagak tahu kenapa dibeli, ya gimana yang belinya mau yakin, bener nggak? Nah, itulah yang bikin produk kalian kena kayak gini. Nah, kalau itu bikinlah sesuatu yang beda, bikinlah branding sendiri, bikinlah sesuatu yang kuat, jadinya mau digimanain juga aman, gitu. Betul kan? Kebayang kan? Nah, gue mau tanya, ada nggak yang mau dibantuin, yang mau diajarin buat bikin produk kalian gak gampang kena begal traffic kayak gini? Coba dong, lu tulis di komen.